Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Faiza Briliza dari kelas Broiden. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian praktik untuk topik Artificial Intelligence, Machine Learning, dan Deep Learning. Di mana kode program yang saya pilih yaitu Machine Learning 01, yaitu Classification Car Evaluation with Python. Nah, program yang saya gunakan ini merupakan salah satu contoh penerapan machine learning yang bertujuan untuk mengklasifikasi tingkat keamanan mobil ke dalam beberapa kelas, yakni unsafe, safe, good, and very good. Nah, pada program ini nantinya kita akan menggunakan dataset car evaluation yang bersumber dari UCI ML repository. Nah, berikut flowchart program sebelum dimodifikasi. Yang pertama itu ada import library, yang kedua itu adalah dataset, yang ketiga itu adalah pembagian data fitur dan data target, di mana atribut kelas itu menjadi data target. Yang selanjutnya itu ada exploratory data analysis, lalu ada pembagian dataset menjadi data training dan data testing, di mana dengan perbandingan 70 dibanding 30. Lalu dilakukan fitur engineering yaitu dengan ordinal encoder, lalu ada modeling dengan menggunakan kriteria Gini dan entropi. Lalu ada evaluation matrix dengan menggunakan confusion matrix dan classification report. Dan yang terakhir didapatkan result and conclusion-nya. Nah, beberapa modifikasi yang saya lakukan pada program ini, yang pertama itu pada proses preprocessing data, di mana saya menemukan insight bahwa jumlah data pada kelas itu tidak seimbang gitu, ada yang berbeda-beda, di mana jumlah data pada satu kelasnya itu ada yang sangat besar dan ada pada kelas lainnya itu jumlah datanya kecil, sehingga saya memutuskan untuk menggunakan handling imbalance dengan undersampling. Lalu saya juga menambahkan fitur selection dengan menggunakan fitur importan yang telah disediakan oleh Python. Nah, yang kedua, saya juga memodifikasi di bagian test size, di mana data dibagi menjadi data training dan data testing dengan perbandingan 80 dibanding 20. Lalu, saya juga melakukan modifikasi di bagian modeling, di mana saya membuat 7 variasi model dengan parameter yang berbeda-beda, di mana base modelnya itu adalah decision tree dan random forest. Nah, demonstrasi program modifikasi. Ini untuk program yang telah saya modifikasi itu sama aja, ada import library, ada download dataset, import dataset, exploratory data analysis. Nah, di bagian explore class variable ini terlihat di grafik ini bahwa jumlah data pada kelas unset itu sangat banyak gitu. Kayak ini mencapai ada sampai 1.200. Sedangkan untuk jumlah data pada kelas very good dan good ini sangat kecil gitu dibandingkan dengan jumlah data si kelas unset, sehingga data tersebut bisa dikatakan tidak balance. Dan saya memutuskan untuk menghandlingnya dengan menggunakan under sample. Nah, di sini juga ada preprocessing data, ada speed data feature dan data target, lalu juga ada speed data menjadi data training dan data testing. Yang saya modifikasi di sini adalah ukuran test size-nya tadi 20%, di mana data training itu akan menjadi 80% dan data testing itu ada 20%. Nah, di mana dimensi dari setiap data training itu ada 1.382 instance, sedangkan untuk data testing itu ada 346 instance. Lalu sama seperti program yang sebelum modifikasi, ada fitur engineering dengan menggunakan ordinal encoder. Lalu selanjutnya ada handling imbalance data. Di sini saya menggunakan teknik undersampling, yakni dengan menggunakan library random undersampler. Nah, dapat dilihat untuk data sebelum dilakukan undersampling itu ada sebanyak misalnya pada kelas unaccept itu ada sebanyak 975, lalu pada accept itu 301, lalu pada kelas good itu 58, dan untuk kelas very good itu 48. Sedangkan setelah saya melakukan undersampling dengan library random undersampler itu
didapatkan bahwa pada data kelas dengan jumlah sekarang 301. Pada data kelas GOT itu jumlahnya 58, lalu Anasib itu 48, dan Very Good itu 48 gitu. Nah, di sini datanya sudah cukup seimbang gitu. Dengan pembagiannya itu adalah data trennya sekarang ada 455 dan data testing itu ada sebanyak 346. Setelah datanya telah berkurang dan sehingga datanya menjadi seimbang, model. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses modeling gitu. Di mana di sini saya membuat 6 variasi model dengan base modelnya itu decision tree dan random forest. Yang pertama itu ada decision tree menggunakan gene index gitu. Didapatkan dari model ini akurasi skornya itu adalah 93%. Nah, dari hasil tes score dan training score didapatkan bahwa model ini itu mengalami overfitting gitu karena nilai trend score itu lebih besar daripada tes score, yakni 100% dibandingkan dengan 93%. Lalu untuk model kedua, saya menggunakan modeling dengan decision tree classifier dengan menggunakan gene index juga, tetapi dengan penambahan fitur selection. Di sini saya fitur selection ini ada menggunakan fitur important yang telah disediakan. Nah, dapat terlihat di grafik ini bahwa atribut atau variable doors ini memiliki nilai atau skor important yang cukup rendah dibandingkan yang lainnya, sehingga atribut doors ini bisa saya drop karena tidak terlalu mempengaruhi suatu kelas dari dataset ini. Nah, ini setelah di drop, jadinya data yang kita punya itu hanya 5, ada buying, main, person, logbook, dan safety aja. Nah, selanjutnya setelah saya lakukan drop data dengan menggunakan tadi pemilihan fitur selection dengan mendrop data doors, selanjutnya saya melakukan build model kembali gitu. Nah, didapatkan hasil akurasinya yaitu sebesar 93% gitu. Nah, untuk tes skornya, sedangkan training skornya itu sebesar 97%. Nah, dapat dikatakan bahwa model ini tidak underfitting ataupun overfitting karena gap atau selisih dari tes skor dan train skornya hanya berkisar 1-4% saja. Lalu untuk model yang ketiga yang saya buat itu menggunakan decision tree dengan entropi gitu perbedaannya. Nah, didapatkan tes skornya itu sebesar 92%. Dibandingkan dengan training score-nya, maka model ini itu overfitting gitu karena nilai skor dari trainingnya itu besar yaitu 100% dibandingkan dengan tes skornya itu hanya 92% saja. Selisih gapnya ini cukup besar, jadi dapat dikatakan model ini overfitting. Lalu selanjut model yang keempat yang saya buat itu ada decision tree classifier dengan menggunakan entropi juga, tetapi ditambah dengan fitur selection gitu. Sama didapatkan bahwa fitur doors atau atribut doors ini tidak terlalu berpengaruh atau bersignifikan terhadap kelasnya atau data targetnya, sehingga kita perlu drop. Nah, hasil setelah di drop itu mendapatkan akurasi model 91%, itu untuk tes skornya, sedangkan training skornya itu adalah 97%. Bisa dikatakan model ini benar sangat memiliki gap yang sangat besar, bisa disebut juga overfitting karena selisih antara tes skor dan train skornya itu cukup besar sekali. Lalu untuk model yang kelima saya mencoba lagi decision tree classifier, tetapi parameternya ini menggunakan tune hyperparameter with grid search CP, di mana params yang saya optimalkan itu ada criterion, max depth, max feature, dan splitter. Nah, didapatkan base paramsnya adalah criterion itu sama dengan gini, base max depth-nya itu sama dengan 10, max feature-nya itu non, splitternya itu base, dan random state-nya itu 21. Lalu setelah didapatkan base param, saya fit model ulang. Nah, sehingga didapatkan model akurasinya itu adalah 93%. Nah, dibandingkan dengan training score-nya, model ini tidak terlalu besar gitu gap atau selisihnya, di mana train score-nya itu adalah 96%, sedangkan test score-nya itu adalah 93%. Gap-nya itu atau selisihnya itu hanya sekitar 3%-an aja gitu, sehingga model ini bisa dikatakan tidak underfitting ataupun overfitting. Selanjutnya, model yang keenam yang saya buat itu adalah
decision tree classifier juga dengan menggunakan John Hyperparameter Grid Search GP, tetapi adanya penambahan fitur selection gitu, di mana tadi saya ngedrop atribut dari doors-nya ini. Nah, didapatkan untuk model akurasinya itu test score-nya adalah 93%, untuk training score-nya itu adalah 95% gitu. Nah, dari melihat trend score dan test score ini bisa dikatakan kembali bahwa model ini itu tidak underfitting ataupun overfitting. Selanjutnya model ketujuh atau random forest. Di sini saya menggunakan params-nya itu adalah max depth sama dengan 7 dan random set itu sama dengan 48. Nah, ternyata test score yang didapat itu adalah 82% saja. Dan jika dibandingkan dengan training score-nya itu model ini bisa dikatakan tidak underfitting ataupun overfitting gitu, di mana selisih atau gap-nya itu hanya beberapa tidak sampai di atas 5%. Oke, nah itu untuk demonstrasi dari program modifikasi yang telah saya buat. Di sini selanjutnya ada evaluasi, di mana untuk mode ke-1 evaluasinya decision tree dengan gene index itu 94%, lalu model kedua decision tree with gene index and feature selection itu 93%, lalu model ketiga itu saya buat untuk decision tree with entropy itu 92%, lalu model yang keempat itu decision tree with entropy and feature selection itu akurasinya 92%. Lalu model kelima, decision tree with John Hyperparameter Grid Search GP, ini didapatkan akurasinya itu adalah 94%. Lalu untuk model ke-6 itu decision tree with John Hyperparameter Grid Search GP dan feature selection itu didapatkan 94% untuk akurasinya. Lalu yang terakhir, model ke-7 itu random forest, didapatkan akurasi sebesar 82%. Lalu ditarik kesimpulan. Nah, didapatkan analisis perbandingan hasil yang telah saya modifikasi dengan sebelumnya, di mana tadi ada perbedaan jumlah data setelah dan sebelum undersampling, di mana data setelah undersampling itu lebih sedikit, tetapi menjadi lebih seimbang gitu jumlah datanya antar kelasnya. Lalu dilakukan after feature selection, di mana setelah dilakukan modifikasi itu fiturnya menjadi hanya 5, itu ada buying, main, person, lock, boot, dan safety, karena doors-nya itu di drop. Lalu untuk akurasinya, untuk ketujuh modelnya, ini sebagai berikut yang telah saya jelaskan juga sebelumnya. Nah, dari analisis hasil perbandingan tadi didapatkan kesimpulan bahwa program modifikasi yang saya buat ini dibuat dengan dua base model klasifikasi, yakni random forest dan decision tree. Dengan dilakukan undersampling, set test size-nya menjadi 20% dan 80%, serta fitur selection dan tune parameter mengalami perbedaan akurasi yang signifikan gitu dibandingkan program sebelum dimodifikasi. Sehingga diperoleh model terbaik dengan akurasi itu sebesar 94% dengan gap atau selisih akurasi trend score dan test score-nya itu tidak terlalu besar. Artinya model tidak overfitting ataupun underfitting. Nah, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.